membahas tentang akuntansi modal saham. Apa itu modal saham? Modal saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dari suatu perusahaan serta perseroan terbatas. Wujud dari saham di sini merupakan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Untuk mendapatkan modal, PT di sini menerima setoran dari pemilik. Sebagai bukti setoran, dikeluarkanlah tanda bukti kepemilikan yang berbentuk saham yang diserahkan kepada pihak-pihak yang menyetorkan modal tadi. Dalam pencatatan transaksi modal saham menyangkut beberapa hal. Yang pertama, otorisasi modal saham. Yang kedua, emisi atau penjualan saham yang meliputi penjualan saham secara tunai, penjualan saham melalui prosedur pesanan, penjualan saham secara lumsum, penjualan saham melalui transaksi non-kas, pertukaran dengan aktiva non-kas, serta pertukaran dengan aktiva bersih dengan perusahaan yang sudah berjalan atau berubah bentuk dari non-PT menjadi PT. Saham yang merupakan bukti pemilikan PT mempunyai beberapa hak, yaitu yang pertama, hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan. Yang kedua, hak untuk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk dividen yang dibagi oleh perusahaan. Yang ketiga, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan. Hak yang terakhir yaitu hak untuk menerima pembagian aktiva perusahaan dalam hal perusahaan likuidasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur modal saham. Modal saham biasa harus ditentukan dalam jumlah maksimum yang akan dikeluarkan oleh para pemilik perusahaan ketika perseroan didirikan dan dicantumkan di dalam anggaran dasar. Akan nampak sebagai berikut. Di samping sudah diberikan contoh mengenai modal saham. Nah, kita lanjut ya. Contohnya, PT Davia pada saat pendirian disetujui untuk mengeluarkan saham sebesar 10 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Jumlah yang telah disetujui untuk diedarkan adalah sebesar 4 juta lembar dan dijual dengan harga 3.000 per lembar. 60% dari jumlah tersebut sudah dibayar oleh pembeli. Langsung dijawab saja ya. Disitukan modal sahamnya sebesar Rp 1.000 per lembar dan disetujui jumlah akan dikeluarkan sebesar 10 juta per lembar. Jadinya dalam perhitungannya itu sebesar 10 miliar dikurangi dengan jumlah yang belum diotorisasi untuk dikeluarkan 6 juta lembar, jadinya sebesar 6 miliar. Jadinya hasilnya sebesar Rp 4 miliar dan dikurangi dengan dijual tetapi belum disetor sebesar 1.600.000 juta dan hasilnya Rp 2.400.000.000 dan ditambah kelebihan pembayaran atas nilai nominal. Nah, dalam mencari kelebihan di sini itu kita 3.000 dikurangi 1.000 dan dikalikan 4 juta per lembar dan hasilnya itu sebesar 8 miliar. Jadi modal sahamnya sebesar 10.400.000.000. Jenis-jenis saham. Adapun perusahaan mengeluarkan satu macam saham disebut dengan saham biasa. Dan apabila mengeluarkan dua macam saham, maka yang pertama yaitu saham biasa dan yang kedua yaitu saham prioritas. Berikut penguraian masing-masing jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa di sini memiliki pelunasan paling akhir pada perusahaan likuiditas yang memiliki resiko yang sangat tinggi karena usaha perusahaan jika makin baik maka makin tinggi dividen dibanding dengan saham prioritas. Yang kedua yaitu saham prioritas, di mana di sini memiliki beberapa kelebihan. Adapun pembagian dividen dan pembagian aktiva. Pembagian dividen merupakan pembagian dividen yang pertama kali harus dibagikan kepada saham prioritas. Adapun memiliki kelebihan, maka disitulah akan diberikan kepada saham biasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah modal saham. Yang
mana apabila kita melakukan pencatatan modal saham, kita harus mengetahui beberapa istilah modal saham. Yang pertama itu adalah modal saham dasar atau otoritas modal saham. Artinya ini jumlah saham dan nominal sahamnya itu sudah dicantumkan dalam anggaran dasar dan akte pendirian perusahaan. Yang kedua itu adalah modal saham yang ditempatkan. Artinya ini jumlah saham dan nominal sahamnya itu sudah ditempatkan sesuai dengan waktu antara modal saham. Yang ketiga itu adalah modal saham yang belum ditempatkan. Ini adalah jumlah saham dan nominal sahamnya itu sudah diotoritaskan tapi belum ditempatkan atau diedarkan. Yang keempat itu adalah modal saham yang beredar. Artinya ini jumlah saham dan nominal sahamnya itu sudah diedarkan atau ditempatkan sesuai dengan waktu antara modal saham. Yang kelima itu adalah modal saham yang ditarik kembali dari peredaran. Artinya ini jumlah saham dan nominal sahamnya itu sudah diedarkan tapi ditarik kembali dari peredaran. Yang keenam itu adalah modal saham yang dipesan. Ini adalah jumlah saham dan nominal sahamnya itu dipesan oleh itu tapi belum disahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjualan saham secara luksum. Penjualan saham bisa dilakukan dengan cara penjualan per unit saham. Unit saham di sini terdiri dari beberapa jenis saham. Apabila penjualan dilakukan dengan cara seperti ini, maka penerimaan dari penjualan akan dibagikan untuk setiap jenis saham tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penjualan saham di sini. Yang pertama yaitu metode intelektual dan yang kedua yaitu metode proporsional. Apabila harga pasar kedua jenis saham tersebut diketahui, maka menggunakan perhitungan metode proporsional. Namun apabila hanya harga salah satu saham saja yang diketahui, maka menggunakan metode intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukaran saham dengan aktiva selain kas. Modal saham dikeluarkan dengan menerima aktiva. Besarnya jumlah yang akan dicatat dalam rekening modal aktiva didasarkan pada yang lebih mudah. A. Harga pasar saham yang dikeluarkan. B. Nilai wajar aktiva yang diterima. Pada paragraf 13 menyatakan saham dan dicatat berdasarkan nilai yang wajar. Apabila penilaian tidak dapat ditentukan, maka dilakukan aktiva yang diterima. Kecenderungan yang terjadi oleh pimpinan perusahaan yaitu menghindari dari disagio saham. PT Farah Fadila menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nominal 1.000 per lembar sahamnya. Dan jika ditukar dengan gedung, maka yang pertama, jika harga pasar sahamnya tidak diketahui tetapi harga pasar gedungnya diketahui yaitu sebesar 15 juta, maka penulisan di jurnalnya adalah yang pertama kita tulis gedungnya tadi nominalnya sebesar 15 juta, kita tulis 15 juta. Lalu kita cari modal sahamnya. Kita bisa mencari modal sahamnya dengan menjumlahkan 10.000 dikali 1.000, jadi hasilnya 10 juta. Dan selanjutnya kita cari agio sahamnya. Agio sahamnya dapat kita peroleh dengan menjumlahkan gedung yaitu 15 juta dikurangi dengan modal sahamnya yaitu 10 juta. Jadi agio sahamnya itu sebesar 5 juta. Yang kedua, apabila pasar gedungnya tidak diketahui tetapi pasar sahamnya itu diketahui yaitu sebesar 14 juta, cara penulisan di jurnalnya kita tulis yang pertama gedungnya yaitu 14 juta. Lalu kita tulis modal sahamnya. Modal sahamnya caranya seperti tadi juga sama. Jadi hasilnya 10 juta. Lalu kita cari agio sahamnya. Agio sahamnya juga sama caranya yaitu dengan mengurangkan dari gedung dikurangi modal saham. Jadi 14 juta dikurangi 10 juta yaitu hasilnya sama dengan 4 juta. Yang ketiga, apabila harga pasar saham dan bangunan tidak diketahui tapi pemimpin perusahaan menetapkan harga perolehan bangunan yaitu sebesar 12.500.000, maka penulisan jurnalnya itu yang pertama kita tulis gedungnya itu sebesar 12.500.000. Lalu
modal sahamnya. Modal sahamnya juga sama seperti tadi caranya. Jadi hasilnya sama, yaitu 10 juta. Lalu kita cari agio sahamnya. Agio sahamnya tadi caranya itu dengan mengurangkan gedung dikurangi modal saham, yaitu 12.500.000 dikurangi 10 juta sama dengan 2.500.000. Jadi agio sahamnya itu sebesar 2.500.000.